marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Kehadiran PFII ini bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang ada, melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem kelas dunia yang terintegrasi. Apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai tujuan investasi dibandingkan sebagai pusat investasi. Padahal kalau menjadi pusat investasi, Indonesia bisa menjadi tempat lahirnya pembiayaan skala global dan tempat berkumpulnya talenta investasi kelas dunia. Kini dengan disahkannya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, maka Indonesia sedang menapaki era baru sebagai pusat finansial global sejajar dengan Dubai dan Singapura. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI, Komisi Keuangan dan Perbankan, dan pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, Selasa 21 Juli. Undang-undang PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal. Setelah disahkan menjadi undang-undang, maka kini tugas pemerintah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya adalah mewujudkan beroperasinya pusat keuangan global yang disebut-sebut di Bali. Selamat datang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, kita ingin tahu juga sebetulnya apa itu Pusat Finansial Internasional Indonesia. Berdasarkan berkas rangkuman Rapat Panitia Kerja atau Panja RUU PFII, PFII adalah sebuah kawasan finansial khusus yang dirancang untuk menjadi pusat kegiatan keuangan berskala global, menjaring dana global sekaligus sebagai sumber pembiayaan global, termasuk bagi sektor real Indonesia. PFII ini direncanakan akan dipimpin oleh seorang dengan sebutan gubernur. Seperti apa bentuk pusat finansial di negara lain, kita lihat pemirsa dalam pembahasan rancangan undang-undang PFII di DPR ini, beberapa negara dijadikan acuan untuk mendirikan PFII. Yang pertama diacu adalah Uni Emirat Arab, persisnya Dubai International Financial Center. DFIC adalah zona keuangan bebas terkemuka di dunia. DFIC beroperasi di bawah kerangka hukum dan peraturannya sendiri yang terpisah dari wilayah lain Uni Emirat Arab. Kegiatan utama di DFIC adalah pusat perbankan, manajemen aset, pasar modal, asuransi, keuangan syariah, hingga financial technology atau fintech. DFIC memberikan jaminan kepemilikan asing 100%, pajak 0% atas pendapatan dan keuntungan perusahaan selama 50 tahun, dan sistem peradilan hukum yang kuat. Dalam pembahasan rancangan undang-undang PFII di DPR, Pusat Finansial Malaysia juga dikaji. Hub Financial Global Malaysia adalah Labuan International Business and Financial Center atau Labuan IBFC. Labuan IBFC ini berlokasi di Pulau Labuan, negara bagian Sabah. Sama dengan DFIC, Labuan IBFC juga adalah kawasan dengan yurisdiksi khusus dengan kegiatan utama perbankan, asuransi, manajemen aset, trust and wealth management, dan keuangan syariah dan digital. Sementara itu, pemirsa, di Singapura, fungsi Pusat Finansial Internasional dijalankan sekaligus oleh Bank Sentral Singapura, yaitu Monetary Authority of Singapore atau MAS.
MIS tidak seperti bank sentral umumnya yang hanya fokus pada kebijakan moneter. MIS juga mengemban mandat ganda untuk menjalankan dan menjaga posisi Singapura sebagai pusat keuangan global. Untuk bersaing dengan pusat keuangan global lainnya, PFII yang disebut-sebut akan ada di Bali akan dilengkapi dengan berbagai keunggulan. Berdasarkan berkas rangkuman rapat pembahasan RUU PFII, ada beberapa usulan keunggulan PFII Bali, antara lain sistem hukum khusus berskala internasional, insentif bebas pajak yang bisa 50 tahun, pajak penghasilan badan 0% bagi pengusaha, pajak penghasilan perseorangan 0% bagi WNA pekerja keuangan, PPN 0% untuk barang atau jasa strategis, PPH 0% untuk barang sangat mewah, dan pengecualian PPNBM untuk hunian mewah. Sekali lagi, daya tarik ini muncul dalam rapat pembahasan di DPR dan kita akan pantau realisasinya. Pemirsa, seperti apa peluang Pusat Finansial Internasional Indonesia itu akan bersaing dengan Pusat Finansial Dubai, Singapura, dan yang lain? Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang paling dekat posisi duduknya dengan saya adalah Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU PFII yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hekal Bawasir. Mas Hekal, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Sudah bawa undang-undangnya ya? Udah hafal. Sudah hafal? Oke, terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksamana. Mas Adit, selamat malam. Selamat malam. Semoga sudah terinformasi dengan banyak ya terkait dengan PFII. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Leo. Dari wajahnya kelihatannya optimis untuk berinvestasi di PFII. Kita ingin bertanya dulu ke Mas Hekal ya. Mas Hekal, Pusat Finansial Internasional Indonesia, PFII ini sebetulnya ide awalnya itu apa dan kenapa kemudian dibuat sekarang? Jadi ide awalnya ini datang pada saat kita lagi ngebahas Undang-Undang P2SK. Dan akhirnya dimuat ke dalam P2SK menjadi amanat untuk pembentukan PFII. Dan bahkan kita diminta menyelesaikan undang-undangnya 3 bulan. Jadi pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK harus undang-undang tersendiri dan itu harus dilakukan dalam 3 bulan. Nah, kenapa itu urgensinya agak disegerakan? Karena memang melihat kondisi geopolitik global yang sekarang lagi agak ramai, itu ternyata ada banyak kebutuhan untuk perpindahan uang. Jadi ditaksir ada family office itu di seluruh dunia itu ada uang sekitar 3,2 triliun dolar. 3,2 triliun? Triliun dolar dan itu 65%-nya sedang mencari rumah baru. Nah, rumah baru itu dari mana? Yang 65% itu kira-kira banyak yang berkedudukan di daerah Timur Tengah yang kita tahu sekarang lagi banyak konflik. Dan banyak yang datangnya dari Amerika yang mungkin sekarang menjadi salah satu sumber dispute yang akhirnya berujung konflik di Timur Tengah. Nah, mereka pada mencari rumah baru. Nah, kita sekarang lagi harus rebutan untuk menyediakan rumah itu. Nah, jadi kalau kita telat-telat, nanti kalau mereka sudah mendapatkan rumah baru, nah kita aja kalau mau pindah rumah itu kan kalau nggak ada momen besar atau kebutuhannya nggak akan pindah. Betul. Orang seumur hidup pindahnya berapa kali sih? Nah, mumpung lagi ada pergeseran dana besar ini, kita harus menyediakan tempat itu sesegera mungkin. Makanya kita dorong ini kalau bisa selesai dan kita implementasikan secepat mungkin, kita bangun Indonesia International Financial Center itu segera mungkin supaya mereka bisa menemukan rumah baru. Targetnya mungkin yang pertama insya Allah ada di Bali. Undang-undang sudah ditandatangani tadi pagi ya? Undang-undang sudah diketok di DPR, insya Allah akan dikirim ke pemerintah untuk kemudian nunggu ditandatangani oleh Presiden. Itu nanti turunannya bentuk peraturannya apa? Ada yang dalam bentuk PP, ada yang dalam bentuk PMK, dan nanti kita kalau sudah pembentukan PFII-nya sendiri kan nanti dalam bentuk PP. Nanti akan terbentuk beberapa organ di dalamnya, salah satunya yang utamanya adalah Dewan PFII, di mana Dewan PFII ini akan dipimpin oleh gubernur.
dan organ-organnya Sebentar, ada. gubernur ini bukan kepala daerah ya? Bukan, Bukan gubernur yang kepala daerah, bukan? Bukan, dia hanya gubernur untuk kawasan atau PFI. wilayah PFI ini. Oh, oke. Jadi itu sama kayak tadi kan Bang Leo bicara soal Labuan, itu juga dipimpin oleh gubernur di situ. Nah, ini gubernur khusus untuk wilayah PFI. Iya. Nanti dia akan memimpin di dalam organisasi dewan itu ada LP PFI, lembaga pengelola PFI, di mana lembaga pengelola ini tugasnya adalah mengelola seluruh infrastrukturnya PFI. Oh. Jadi sarana dan prasarana untuk hadirnya PFI ini atau Indonesia Financial Center, IIFC lah kalau bahasa Inggrisnya, nanti itu akan dikelola oleh mereka. Jadi gedung, tempat tinggal dan lain-lainnya mereka yang siapkan. Lalu ada LPJK. LPJK itu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Seperti OJK? Seperti OJK tapi khusus di dalam kawasan PFI atau di wilayah PFI. Iya. Di luar itu nanti ada 4 orang dengan keahlian tersendiri, misalnya keahlian yang untuk bisa membuat peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah PFI ini. Keahlian itu misalnya keahlian keuangan, keahlian tata negara, keahlian imigrasi, karena ini kan targetnya adalah warga negara asing dan dana-dana asing. Nah, nanti mereka akan membuat peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah PFI ini. Oke, ini saya ingin ke Mas Adit dulu ya sebelum nanti ke Mas Eka lagi. Mas Adit, ini kan sesuatu yang baru ya di Indonesia dan yang kita tahu juga sistem hukum nanti yang akan berlaku, terutama di urusan bisnis di PFI ini adalah sistem hukum common law. Sementara secara umum di Indonesia kita menganut sistem hukum civil law. Kita baca juga informasi kenapa itu dipilih karena kebanyakan financial hub di dunia itu memang pakai common law yang katanya lebih lentur dibandingkan civil law yang harus menunggu undang-undang. Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa sistem yang berbeda itu di PFII akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Karena ini kan sesuatu yang baru, belum tentu mulus nih pelaksanaannya. Bagaimana Mas Adit? Jadi memang kalau seperti menyambung yang dijelaskan oleh Mas Haikal tadi dan pertanyaan Mas Leo mengenai sistem hukum dan peradilan ini memang salah satu atensi masyarakat kan ada di sana ya. Seolah-olah ini aja mungkin bahasanya seperti negara dalam negara lah, nanti ada sistem hukum sendiri. Sebenarnya kan ini tidak bertabrakan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Memang mengadopsi common law, tapi itu hanya terbatas untuk yang sifatnya transaksi lintas negara, yang memang menjadi backbone atau bisnis pokok dari PFI nanti. Sementara untuk sistem hukum di luar itu, katakanlah pidana atau tentu itu akan menggunakan sistem hukum nasional kita. Sehingga ini tidak ada kedaulatan hukum kita tidak tercerabut dengan adanya hadirnya PFI yang nanti memang di dalamnya akan menerapkan sistem hukum common law. Tetapi sekali lagi itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya transaksi lintas negara. Karena memang ini adalah ekosistem keuangan global kan. Sehingga mau tidak mau kita mesti mengadopsi best practice yang sudah terjadi, yang sudah kalau kita ingin pemodal-pemodal besar seperti yang disampaikan Mas Haikal yang butuh rumah baru itu datang, tentu kita minimal kita juga harus sama dengan rumah-rumah yang pernah mereka singgahin. Salah satunya adalah penerapan sistem hukum common law itu sendiri. Begitu. Dengan sendirinya mereka akan menjadi daya tarik atau attractive untuk PFI yang rencananya nanti akan di Bali nanti itu. Sehingga tidak bertabrakan sebenarnya dengan sistem hukum kita. Tidak bertabrakan. Hukum tetap terjadi. Rencana operasionalnya kapan itu Mas Adit? Karena kan PFI ini kan baru disahkan tadi undang-undangnya, menunggu peraturan turunannya. Betul. Operasionalnya kapan rencananya atau targetnya? Kalau kita melihat memang ini kan baru starting awal ya, journey-nya masih panjang ya. Minimal secara peranata aturan sendiri masih perlu dilengkapi. Tadi Mas Haikal menyambung tadi, ada PP, ada Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan, belum juga organisasi. SOTK-nya juga belum. Struktur organisasi dan tata kerjanya juga belum. Kemudian kawasan fisiknya sendiri juga belum. Infrastruktur pendukungnya juga belum. Dan ini membutuhkan waktu tentunya untuk melengkapi itu semua. Karena diharapkan kan pada saat ini semua sudah siap ya, investor baru akan datang. Tentu investor atau pemodal-pemodal pemilik dana itu tidak akan datang pada saat masih menunggu kesiapan ini. Sehingga ini saya kira journey-nya dan tadi pasti ada niat dari pemerintah untuk mengakselerasi, mumpung momentumnya sedang ada, kita memiliki daya tarik secara ekonomi yang berbeda tentunya, menjadi comparative advantage dibandingkan Singapura dan Dubai. Di sebelah Mas Adit ada Mas Fahrul yang
kan biasa dealing dengan investor ya. Dari Trimegah melihat PFII ini tertarik, netral, atau berhati-hati? Karena biasanya investor kan ada yang risk seeker, ada yang risk avoidance, atau bagaimana Mas Farul? Iya, yang pertama yang harus kita sadari ya bahwa tren untuk memiliki financial center di sebuah negara itu adalah keharusan sebenarnya. Harus. Sudah harus, karena memang kalau kita lihat ya tadi kan kayak Pak Haikal juga udah bahas bahwa persaingan di dunia itu sekarang itu bukan hanya persaingan ekspor manufaktur, persaingan itu sekarang adalah persaingan untuk mendapatkan dana, Pak. Karena memang ya, apalagi di tengah adanya friksi geopolitik, jadi itu adalah keharusan. Jadi mungkin kalau dari investor, kita akan lebih memandang itu dalam tataran yang lebih praktis ya. Kita akan melihat bagaimana ini berjalan. Oke. Tadi sudah diceritakan bahwa ini akan berdasarkan pada common law, jadi trustnya kira-kira seperti apa? Apa yang hendak Indonesia coba tawarkan gitu, yang mungkin tidak ditawarkan oleh Singapura atau Dubai, itu mesti kita itu mesti kita lihat juga. Harus lebih menarik dari situ ya? Kalau saya rasa not necessarily lebih menarik, tapi harus sangat spesifik. Oh. Harus sangat spesifik. Contohnya dan saya bagaimana? lihat mungkin kalau ada kita ada punya gabung di PFII, kita mendapatkan akses untuk berbisnis di Indonesia dan negara Asia Tenggara yang lain, di Asia Tenggara lainnya, itu lebih mudah dibandingkan misalnya di Dubai atau di spesifiknya di Singapura. Ini saya rasa hal yang berikutnya PR dari Gubernur PFII yang baru nantinya, karena memang di tengah kondisi yang sekarang ini persaingan itu semakin intens dan investor pada dasarnya itu sangat praktis ya, sangat praktis dan akan melihat bagaimana pelaksanaannya. Untuk ini saya ada 3 catatan. Investor akan lihat yang pertama, sistem trust seperti apa yang akan dibangun. Yang kedua, hukumnya seperti apa. Nah tadi kan karena ini hukumnya kan berbeda ya. Common law. Ya, ada di perdatanya hampir common law. Kita ingin lihat sampai seberapa jauh kontrak itu bisa dihargai dan konsistensinya. Karena ketakutan dari investor global itu adalah adanya perubahan yang tiba-tiba. Predictability ya? Iya, bisa diprediksi apa tidak begitu ya? Predictability, kepastian hukum itu harus dikatakan. Terus yang ketiga itu terkait dengan kesiapan infrastruktur. Itu mesti kita lihat. Kalau kesiapan orangnya, Trimegah misalnya sebagai salah satu pemain utama di Indonesia, itu siap atau memang wah kita juga belum tahu tuh beroperasinya dengan common law itu seperti apa atau bagaimana? Kalau kita jujur sektor swasta pada saat ini gara-gara undang-undangnya baru diketok ya, belum ada petunjuk teknisnya dan lain-lain. Kita masih wait and see, tapi pada dasarnya kita dari sektor swasta melihat ini adalah hal yang inevitable. Indonesia harus punya. Karena ya, ini contohnya ya, isunya kan selalu bertahun-tahun Indonesia ini surplus, tapi dolarnya nggak di Indonesia, Pak. Surplus dolar maksudnya? Iya, surplus dolarnya nggak di Indonesia. Surplus perdagangan. Iya, surplus perdagangan tinggi, tapi dolarnya nggak di sini. Kalau Anda lihat dengan ada PFII ini, saya lihat jadi ada harapan karena kalau dari sisi pasar keuangan kita punya pandangan kenapa salah satu isunya itu dolar nggak stay di Indonesia, kita kekurangan produk. Di PFII ini nanti akan jadi solusi produknya, Pak. soal kedalaman pasar itu Soal pendalaman pasar, Indonesia bisa menjadi next level. Tapi sekali lagi ya, seperti program-program pemerintah lainnya, saran kami lakukan ini step by step. Sebelum ini nanti masuk ke hal yang final dan praktis, trust-nya dulu dibangun di market. Trust-nya dibangun artinya masih kurang terbangun. Atau seperti apa nih kalau implikasinya? saya rasa ini masalah proses yang common ya di berbagai kebijakan, bukan masalah trust dibangun. Trust itu selalu ada. Trust itu selalu dibangun dari proses. Ada prosesnya. Nah, ada prosesnya. PFII ini sudah ada. Mungkin bentar lagi teman-teman dari Bakom juga bisa menceritakan pada kita di pasar keuangan what to do and what not to do. Kan kita paling butuh gitu tuh. Itu dia. Frequently asking question. Nah, itu penting, Pak. Ini Mas Haikal, ini kan menarik yang disampaikan Mas Farul. Ini bagus, tapi the devil are in details. Detailsnya ini yang kita belum tahu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, tujuan PFII ini itu sebenarnya untuk menarik uang yang berapa triliun dolar tadi yang beredar di dunia ini lebih kepada hot money. Hot money ini kan easy come easy go. Atau memang lebih ingin seperti yang tadi kata Mas Farul, kita selama ini surplus perdagangan,
tapi dolarnya nggak masuk ke Indonesia, mungkin parkirnya di Singapura atau yang lain. Yang mana, Mas Haikal? Kalau yang jelas yang kedua ya, kalau yang hot money memang udah biasa keluar masuk di kita. Tapi gini, ini kan konsep waktu ini dijelaskan ke kita juga, kan kita panggil juga Danantara sebagai calon investor. Dan memang yang membantu mendesain Indonesia Financial Center ini adalah mantan dirutnya Dubai International Financial Center. Oh begitu. Jadi dia juga menyampaikan gambarannya kepada kita. Kenapa Indonesia ini memerlukan ini, semua tempat yang melakukan ini dengan baik, itu bisa menurunkan cost of fund buat dunia perbankannya. Karena ini duit yang dicari-cari kan kita kalau keluar negeri ini nyari funding nih kan. Betul. Duitnya ada di sini gitu kan. Nah duit ini juga begitu dia tahu ada opportunity di sekitaran, dia nggak mau jauh-jauh nyari opportunity ini ada kok. Di luar Bali dia di Jawa ada, di Kalimantan ada peluang, di Sulawesi ada peluang, Sumatera peluang, Papua peluang. Enak kan, dia duduk dari Bali sambil menikmati suasana pantai. Orang bule toh udah suka tinggal di Bali kan. Cuman selama ini duitnya nggak masuk gitu kan. Tapi kan kalau misalnya seperti itu Mas Haikal, di luar Bali, misalnya katakanlah Bali nih sementara ini PFII-nya, itu kan sistem hukum, sistem yang lain-lainnya kan berbeda dengan yang di PFII ini. Ya betul, tapi kan sekarang begini, duitnya kan selama ini juga kita komplain, semua orang berbisnis di Indonesia terus hasilnya duit dibawa lari keluar. Bukan dibawa lari mungkin, berhenti di luar. Nah, berhenti di luar. Ya macam-macam lah. Belum sempat masuk sini. Nggak, dicatatnya seakan-akan masuk, tapi dolarnya nggak nyampe di sini. Nah, kita kan harus taruh tempat nyaman, bukan hanya untuk duit yang ada dari bisnis Indonesia, tapi orang yang berbisnis di tempat lain pun bisa taruh di sini. Nah, dia menjelaskan, ini kan namanya Mr. Mark Beer yang menjelaskan ke kita. Dia bilang, coba Anda lihat Dubai 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu juga nggak ada orang mau taruh uang di situ. Kepercayaan itu memang harus dibangun. Nah, sama seperti dia mencontohkan negara tetangga kita Singapura. Di Singapura 30 tahun yang lalu juga bukan tempat yang diidolakan buat taruh uang. Tidak favorit. Tapi dia bisa mentransformasi persepsi dunia terhadap kinerjanya mereka, terhadap status mereka dalam bisa mengelola uang siapapun. Standarnya jadi tinggi, GCG-nya sangat tinggi, sehingga kita menganggap mereka tempat yang paling baik buat naruh uang di situ. Nah, Dubai juga dulu sama, orang nggak ada yang percaya buat taruh di sana. Malah di sana, kalau lagi musim panasnya luar biasa, ekstrim ya. Peluangnya untuk investasi juga mereka investasinya jauh-jauh. Nah, kalau di Indonesia tempat tinggalnya sangat enak, peluang investasinya ada dekat. Jadi kalau kita mau lihat apa tadi yang disampaikan Mas Fahrul, kelebihan Indonesia Financial Center di Indonesia, satu, tempat tinggalnya sendiri sudah enak. Bali. Orang itu semua Bali, orang bule kepengen tinggal di situ. Banyak orang lebih kenal Bali daripada yang lain di Indonesia. Malah dulu sebelum kenal Indonesia taunya Bali kok. Iya, kalau dibilang Indonesia, mananya Bali kan? Di mananya Bali. Nah, sekarang mereka datang ke sini, kita maunya orang-orang asing yang juga punya high net worth. Punya ilmu atau skill yang tinggi, terutama di dunia financial, supaya nanti mereka bisa menyiapkan likuiditas di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di proyek-proyek investasi di Indonesia. Karena terbukti katanya financial center yang sudah terbangun dan sukses berhasil menurunkan cost of fund untuk perbankan kira-kira 200 basis point. 200 basis point. Ini sangat menarik, tapi biasanya kalau ada proyek besar, akan ada feasibility studies dulu semacam itulah. Bagaimana previewnya dari PFI ini akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Top Ekonomi masih membahas tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Saya ingin ke Mas Adit. Mas Adit, biasanya kan yang sederhana deh, kita mau jual gado-gado, biasanya kita akan cari lokasi dulu. Orang di situ suka apa? Gado-gado, suka burger atau yang lain. Nah, kalau untuk PFII ini yang diketahui oleh pemerintah, selain tadi data uang gentayangan itu yang dikatakan Mas Haikal, sekian puluh triliun dolar, apa yang dilihat oleh pemerintah sehingga kemudian PFII ini dibuat saat ini
dan saat ini di Bali. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Haikal ya. Saya menambahkan saja dan juga tadi disinggung sama Mas Fahrul. Sebenarnya kan ini cost of fund biaya itu akan menjadi turun. Selama ini kan menjadi salah satu challenge bank adalah cost of fund-nya mereka tinggi pada saat situasi-situasi uncertain seperti sekarang ini gitu, cost of fund-nya tinggi. Dan ini kan pemilik dana besar sudah istilahnya nanti parkir ada di PFI yang ada rencananya ada di Bali nanti begitu. Kita tuh sebenarnya punya diferensiasi, punya keunggulan begitu. Kalau disampaikan tadi Mas Haikal pancingannya benar sekali. Orang tinggal di Bali, tinggal di sekitarnya aja, uangnya muternya di sekitarnya. Pemerintah punya proyek hilirisasi. Pemerintah juga punya proyek green energy yang sekarang sedang dikerjakan dan itu banyak. Sumber daya alam kita banyak di sini. Artinya apa? Peluang investasi itu ada di depan mata para investor yang naruh duitnya di PFI Bali nanti. Berbeda dengan Singapura, mereka jasa, tidak punya sumber daya alam. Mereka naruh duit tetapi proyeknya entah ada di mana begitu. Nah, kita semua ada di sini begitu. Jadi ini saya kira menjadi satu keunggulan, menjadi diferensiasi kita kalau sesuai dengan judulnya ya, saingi Singapura, ya ini diharapkan ke depan perlahan-lahan kita akan menjadi bersaing dengan Singapura. Tapi Mas Adit pertanyaannya begini, kalau yang Anda katakan misalnya hilirisasi atau green energy, itu maksudnya di Bali juga? Oh tidak, tentu kan di Indonesia. Nah, itu kan sistem kekhususan PFI ini kan tidak berlaku juga di situ. Apakah kemudian investor akan dengan mudah pindah dari apa ya saya katakan safe haven di PFI ini? Itu sebenarnya sama dengan analoginya manakala kita menarik dana dari Dubai atau dari pusat keuangan lain untuk membiayai atau kita roadshow ke mereka untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kita. Sebenarnya sama. Hanya mereka uangnya nanti akan ditaruh di mana, istilahnya proyek fisiknya itu ada di mana begitu. Sebenarnya analoginya seperti itu. Nah, saya ingin nambahin lagi satu lagi mengenai momentum. Ini saya lihat momentum sebenarnya pengesahan tadi ketok palu hari ini di DPR. Momentumnya sangat benar, sangat tepat ya, sangat kondusif untuk bagaimana PFI ini bisa diharapkan ke depan ya. Minggu lalu S&P ratingnya udah keluar ya, Mas Fahrul ya, konfirmasi BBB dan outlooknya stabil. Investment grade. Artinya apa? Ini juga cerminan bahwa investor asing global itu masih melihat Indonesia sebagai negara dengan investment grade, dengan kategori investment grade. Masih layak dan investasi. Ini sudah masuk, dan ini sudah kemudian masuk PFI ini. Jadi ini momentum yang sangat nyambung ya. Dan tadi pagi, tadi siang sore ada momentum APBN kita juga. Artinya pemerintah juga memberikan narasi fiskal, realisasi fiskal yang kalau kita lihat gambarannya juga outlooknya juga bagus. Dan salah satu catatan dari S&P pada rating mereka minggu lalu itu adalah pada persoalan fiskal. Bahwa memang ada catatan fiskal kita dalam kondisi uncertain, tetapi pemerintah akan bisa mengatasinya. Itu penegasan eksplisit dari S&P bahwa nanti akan ada revenue yang naik dan secara eksplisit juga disampaikan di situ DSI, di mention juga DSI. Nah, saya ingin menarik ini pada momentum PFI saat ini. Artinya ini momentum memang sentimen investor itu sedang bagus, yang tadi kemarin melalui S&P, kemudian hari ini Menteri Keuangan mengumumkan realisasi APBN semester 1, defisit kita juga masih bagus, masih 0,93 atau 96 something lah persen begitu, dan sekarang momentum PFI. Artinya ini anginnya lagi bagus dengan momentum PFI hari ini itu. Anginnya lagi bagus, tapi kalau yang namanya angin kalau nggak hati-hati kan bisa masuk angin. Saya ingin ke Mas Fahrul. Mas Fahrul, kalau saya membaca literatur terkait dengan financial hub, international financial hub di dunia, nomor 1 itu peringkatnya adalah New York, nomor 2 London, nomor 3 atau 4 itu Singapura, Dubai itu baru di 7 atau kesekian gitu. Nah, kalau kemudian kita merujuk Dubai, kita merujuk Singapura, ini kan cukup jauh ya, kita kan belum pernah ada nih, baru akan ada. Anda melihat ini harus lebih dibuat seperti apa untuk lebih lagi menarik investor yang selama ini sudah nyaman di New York, sudah nyaman di London. London itu katanya terkenal dengan kedalaman pasar yang tadi Anda berkali-kali katakan. Kita mau invest apapun di London itu barangnya ada, asetnya ada. Bagaimana, Mas? Kalau saya lihatnya ya, kenapa saya bilang sekarang ini inevitable kita untuk membangun pusat keuangan, karena kondisi global ini sedang terfragmentasi hebat, Pak. Kalau sebelumnya mungkin merasakan New York, London, Dubai, Singapura, kita bisa langsung compare.
Tapi habis ini, setelah ini ya, di tengah isu geopolitik yang tinggi, Perang ya? sudah mulai ada blok-blok ekonomi, tiap negara mulai mau nggak mau menunjukkan view-nya mereka itu gimana sebenarnya. Saya rasa kalau Indonesia ini dibuka ya, kita juga punya PFII, ini bisa menjadi salah satu sweet spot lagi di Asia. Kita menjadi financial hub tambahan, dan ditambahkan juga dengan posisi politik kita yang bebas, aktif, ini akan jadi sebuah solusi baru untuk banyak negara sahabat kita pada dasarnya. Mungkin ya, kalau nggak terlalu comfortable ke New York, ke London, terus tiba-tiba ke Singapura, Dubai, oh ternyata masih mirip. Oh, yang agak beda ada nih yang netral banget. Iya. Kita lihat di Tapi kan Indonesia bisa katanya ngambil begini di situ. Mas Farul, uang itu kan tidak ada negaranya. Selama cuannya, selama profitnya lebih besar, walaupun mungkin berbeda pandangan politik atau bahkan berhadap-hadapan begitu, selama di situ cuan, di New York atau di London, uangnya akan tetap di situ. Dalam kerangka globalisasi itu benar, Mas. Tapi dalam kerangka fragmentasi global dan deglobalisasi itu sudah berbeda. Nah, di sini yang aku lihat bahwa ya semakin banyak negara itu mulai mengutamakan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasionalnya ya tetap uang nggak kenal asal ya, uang banyak bilang uang nggak kenal asal, uang nggak kenal agama masih tetap itu kodratnya, Pak. Tapi makin hari itu akan makin dilihat. Akan makin dilihat, dan karena itu kalau ada financial hub dari negara yang benar-benar netral, ya baik ke timur dan ke barat semuanya temenan, ini akan menjadi sweet spot. Saya rasa Indonesia harus mengambil posisi ini di sini. Secara teknis Mas Farul, pajak yang diberikan di PFI ini itu kan mirip-mirip dengan di Dubai, di Singapura juga. Saya sengaja kritis seperti ini supaya kemudian kita tahu bagaimana membuat PFI ini lebih menarik. Kalau menurut Anda sebagai investor, apa sih yang masih harus diberikan oleh Indonesia supaya investor mau datang benar-benar ke PFI? Saya rasa yang paling di Indonesia ya, hal yang paling penting itu seperti yang saya mention tadi, soal trust, kepastian hukum, dan infrastruktur. Tiga itu harus benar-benar clear. Apa saja servis yang diberikan, terus juga kira-kira sampai misalnya kalau ada insentif pajak sampai berapa lama, dan bagaimana kepastiannya itu harus clear. Begitu juga di satu sisi lain juga, di satu sisi ini juga harus diberikan juga produk-produknya apa saja yang ada di Indonesia. Apakah memungkinkan ada wealth management yang dalam yang memberikan instrumen investasi yang mungkin sedalam di Dubai dan juga sebanyak di Singapura dan sesophisticated di London, itu harus diberikan. Dan memang untuk hal ini Pak, kalau kita bandingkan dari banyak tempat itu, intinya adalah ya, kalau kita di industri itu selalu adalah aglomerasi. Yang terjadi di financial hub itu aglomerasi. Kalau di Singapura di downtown core itu kan semua banknya berkumpul di sana. Kita harus memulai prosesnya di sana juga. Dan memang kalau untuk bisa cepat, mau tidak mau ya di kondisi sekarang itu peran negara harus intens. Nah, di sini peran PFII dan negara itu muncul. Bagaimana mengkatalisator, mempercepat aglomerasinya, Pak, kira-kira seperti itu. Saya ingin bertanya soal figur nih, Mas Ekal. Karena seorang Presiden Prabowo itu sangat kuat, tapi kan juga harus ditopang oleh pembantu-pembantunya yang juga sama kuatnya. Gubernur PFII ini, itu nanti yang memilih siapa, dengan gambaran kapasitas seperti apa, dan yang paling penting kapan akan ada? Jadi kalau sesuai urut-urutan, pertama itu si pengusul ini harus mengusulkan lewat Kementerian Keuangan, dan usulannya itu harus memuat paling nggak minimal wilayah yang akan diajukan, kesiapan pendanaan, dan lain-lainnya lah, misalnya SDM dan seterusnya. Kira-kira program dan proposal itu dalam bentuk feasibility study, itu akan dikaji oleh Kementerian Keuangan, kemudian diusulkan kepada Presiden. Nanti akan diwujudkan dalam bentuk PP, misalnya PFI Bali lah. PFI Bali nanti kalau sudah diwujudkan, baru dari situ akan dibentuk Dewan PFI. Nanti ada gubernurnya dan seterusnya tadi. Nah, itu yang menunjuk nanti Presiden. Menunjuk gubernur dan seluruh dewan. Yang memilih isi dewannya ini nanti dari Presiden. Artinya ini menjadi orang-orang pilihan Presiden. Tentunya Presiden pasti
dengan berbagai masukan. Betul. Tapi kita harus ingat, yang akan dijual pada PFI ini kan trust dan reputasi. Oke. Artinya ini harus dicari yang benar-benar trusted, nama yang baik, dan punya kemampuan yang luar biasa. Dipercaya sama dunia finansial global, investor global, kalau nggak akan menarik gitu kan. Bahkan salah satunya kan kita taruh nanti hakim-hakimnya pun di sana bisa orang asing gitu kan. Bisa orang asing? Bisa orang asing, dan nanti kenapa kita pilih common law itu supaya dia bisa menyidangkan kasus-kasus yang bahkan tidak terjadi di Indonesia, lokusnya bukan di Indonesia. Nah, dengan itu harapannya kan selama ini kalau kita dengar ada orang asing bertikai tentang blok minyak di Indonesia, dia sidangnya di luar negeri. Nah, besok-besok mungkin orang-orang di luar negeri punya blok minyak bahkan di luar Indonesia, milih bersidang di Bali karena dianggapnya ini sangat profesional. Lah keuntungannya apa kalau seperti itu? Nah, itu kan tentu ada jasa fee-nya buat lawyernya dan seterusnya, itu menjadi penghasilan buat mereka di situ. Dan juga mungkin reputasi ya? Reputasi. Nah, tapi kan gini, nanti orang-orang yang bekerja di PFI ini kan tentu bukan orang-orang yang, mohon maaf nih, kerja ece-ece. Ini lawyer, financial advisor, banker. Itu lawyer barnya harus semua tinggi. Kerjanya tinggi dengan penghasilan yang sangat tinggi. Nah, mereka kan walaupun kerjanya di PFI, pasti berliburnya ke yang pasti di Bali, lalu spill over keluar, mungkin NTB, NTT, Kalimantan, dan seterusnya ke Jawa. Jadi ini banyak ini. Nah, kayak Dubai Financial Center aja ada 50.000 pegawai, semua bergaji sangat tinggi dan keliling belanja kerjanya gitu kan. Nah, itu mereka akan berkontribusi, pariwisata kita akan terangkat. Jadi pendorongan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Indonesianya juga tinggi. Jadi investasinya mendorong untuk proyek-proyek besarnya. Para pelaku usahanya dan profesional yang bekerja di dalam situ juga mendorong ekonomi UMKM yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Harapan kita begitu. PFI ini, Mas Ekal, kan nanti yang milih presiden. Dia kedudukannya itu jadi di mana ya? Karena kan kalau misalnya bicara di wilayah bukan, maksud saya di hierarki pemerintahan itu dia akan setara yang mana begitu? Karena kan ini kan sesuatu yang baru. Kalau seperti tadi kan PFI ini ada pengawas jasa keuangan sendiri yang bukan otoritas jasa keuangan begitu. Itu Gubernur BI ini Gubernur PFI ini seperti apa nih? Dia itu jadi di dalam definisinya kedudukannya memang PFI ini adalah PFI, judulnya PFI dengan kedudukan dan kewenangan kekhususan gitu kan. Jadi dia berkuasa penuh di wilayah itu. Setara menteri, maksudnya ini tadi saya tersalah sebut karena Gubernur BI itu kan independen tapi setara menteri begitu kan. Nah, ini kedudukannya bagaimana? Itu setara menteri enggak, dia pokoknya dia bos besar di wilayah itu. Memang itu nggak kita eksplisitkan. Otoritas gitu. penuh di PFI. Otoritas penuh di PFI. Mungkin kalau ini kayak kalau dulu kepala BP Batam atau apa gitu kan. Nah, yang punya otoritas penuh di wilayah otoritanya. Nah, dia juga berkoordinasi semua peraturan yang menyinggung dengan apa misalnya penerimaan negara dan lain, dia berkoordinasinya dengan menteri. Menteri Keuangan misalnya. Dengan Menteri Keuangan, misalnya hal-hal dia bikin keputusan yang mungkin dapat mempengaruhi penerimaan negara atau lain-lain, itu dia dengan Menteri Keuangan. Yang menyangkut dengan misalnya lalu lintas devisa, dia mungkin akan berkoordinasi dengan Gubernur BI, Bank Indonesia, dan lain-lainnya dengan OJK pastinya. Gitu imigrasi juga mungkin ya, karena kan ini akan dengan imigrasi banyak kan warga negara asing yang masuk juga. Jadi secara implisit sih dia sebetulnya agak setingkat menteri malah gitu kan. Nah, dia itu nanti akan memimpin dua orang, yang satu adalah lembaga pengelola independen, dan satu lagi adalah lembaga pengawas JK-nya di dalam PFI. Nah, ini kan sebetulnya PFI lokalnya gitu kan. Jadi kedudukannya paling kurang udah setingkat Gubernur BI sama setingkat Ketua OJK kan gitu. Ini sangat menarik, tapi kita harus jeda dulu Bapak-bapak, dan bisa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita saat ini. Mas Ekal, ini kan masih harus diperjelas semuanya ya. Lalu kemudian juga tadi terkait dengan operasional, kan kalau misalnya DSI tadi Mas Adit sudah sebut, itu ada tuh 1 Januari 2027 akan beroperasi penuh. Nah, ini kejelasan timetable, lalu struktur,
sistem bekerjanya seperti apa, itu ada target waktu atau tidak? Gini Pak, nggak ada target waktu khusus, tapi begini, karena dalam undang-undang kita, bahkan PFI ini bisa lebih dari satu. Jadi bisa lebih dari satu? Bisa lebih dari satu. Oke. Jadi tergantung menggagas. Jadi kalau dalam hal ini kan yang pertama menggagas ini kan sebenarnya Danantara. Jadi rencana Danantara menjadi investor PFI pertama. Pemegang saham? Dia investor. Oke. Nah, dia akan investasi di dalam infrastruktur dan lain-lain. Nah, berdasarkan investasi dia, dan dia diminta segera nih, melakukan segera. Nah, tentu akan terbentuk itu, dewan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan adalah bukti backing negara ini kan adanya Danantara yang masuk gitu kan. Oh. Nah, oke. dia juga lagi menyiapkan, sebenarnya dia udah menyiapkan lama, justru kita menyiapkan undang-undang ini menjadi bagian dari perangkat hukumnya. Iya. Karena ini sudah menjadi gagasan presiden kita untuk bisa mewujudkan ini kan. Selama ini kalau kita dengar presiden bicara kekayaan negara yang keluar, terus uang kita yang ada di parkir di luar negeri ini harus kita pikirkan bagaimana dia ada di sini. Nah, ini kan salah satu wujud daripada cita-cita itu, bagaimana supaya kekayaan negara Republik Indonesia ada di Indonesia. Malah sekarang lebih jauh lagi, kekayaannya orang lain kita bawa taruh juga di Indonesia Simpan juga. untuk bisa mempergerakan ekonomi Indonesia. Nah, ini tentu menjadi proyek prioritas, makanya kita juga diminta undang-undangnya harus disegerakan. Bahkan di dalam undang-undang P2SK diminta undang-undang untuk PFI ini bisa diwujudkan dan dibentuk dalam waktu 3 bulan. Oke. Dan alhamdulillah udah kita selesaikan. Mas Ekal, satu lagi, di dalam PFII yang terbaru ini, yang pertama ini Bali, itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, itu terlibat atau bagaimana? Mereka itu nanti akan duduk di dalam Dewan Pertimbangan PFI. Dewan Jadi Dewan Pertimbangan PFI ini nanti akan selalu menjadi wadah untuk diskusi antara Dewan PFI dengan Dewan Pertimbangan ini. Jadi untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan apapun regulasi atau apapun yang beririsan. Nah, kenapa ini penting kita bikin? Supaya nanti nggak ada yang tabrakan dan juga investor yakin, urusan dengan Indonesia nanti bisa dijamin aman. Dan Bang Leo harus tahu kenapa kita bikin ini, PFI ini segera mungkin. Karena untuk kita merubah persepsi tentang Indonesia dari negara yang mungkin, ya kan kita tahu Indonesia negara besar, tapi kenapa secara financial center kita urutannya di bawah. Nah, untuk merubah persepsi ini kan sangat mahal. Kita mau coba merubah persepsinya Moody's, Fitch dan seterusnya aja dengan berbagai lobby gitu kan. Susah payah. Tapi kalau kita bikin satu financial center dengan modal sekian puluh triliun misalnya, itu jauh lebih murah dan itu yang sudah dibuktikan oleh seperti tempat-tempat kayak Dubai Financial Center. Oke lah, merubah persepsi tentang satu negara itu terlalu mahal, Pak. Dan butuh waktu yang terlalu lama. Dengan ini kita bisa bangun kawasan, kita bisa bangun wilayah dengan infrastruktur yang meyakinkan, dengan peraturan yang kekhususan yang bisa meyakinkan dunia internasional, dan itu bisa kita lakukan dengan relatif modal yang kecil untuk mendapatkan pertumbuhan yang besar. Coba bayangkan 0,5% kontribusi pertumbuhan kepada ekonomi kita tuh nilainya berapa ketimbang investasi yang kita harus taruh di situ. Baik, terima kasih Mas Ekal. Mas Farul, tadi Anda sudah mengatakan ada 3 hal, tapi yang paling penting untuk jangka yang sangat dekat. Ini kan kita sudah dengar PFI-nya. Apa yang paling harus segera ada dalam waktu jangka sangat dekat? Untuk dalam jangka waktu yang sangat dekat ya, setelah undang-undangnya sudah ada, yang paling dibutuhkan itu adalah kerangka teknisnya mesti muncul, Pak. Karena begitu ada kerangka teknis ini, kerangka teknis sudah bisa kita lihat bentuknya nanti seperti apa, dan kalau ketika itu sudah ada, sudah harus mulai dikomunikasikan kepada prospektif investor, ini visi misinya apa. Nah, paling besar itu kita investor itu yang penting lihat ada visi misi dulu, apa big picture-nya. Begitu big picture-nya sudah jelas, orang lihat ada kesiapan teknis tidak untuk merealisasikan itu. Kalau 2 hal itu sudah bisa kita munculkan sebelum akhir tahun ini, saya rasa baru nanti kita bisa menuju ke tahapan selanjutnya, Pak. Sebelum akhir tahun tinggal beberapa bulan loh ini. Tinggal beberapa bulan ya, saya rasa harus dipercepat, Pak Ekal. Bagaimana caranya bisa ini ya, karena memang ini kan sudah muncul, sudah mulai jadi obrolan di masyarakat. Dan saya rasa investor juga sudah mulai lihat, orang akan lihat ini visi misinya seperti apa, dan apakah ada kemampuan teknis untuk melaksanakannya. Itu hal 2 hal itu paling penting. Terima kasih Mas Farul. Mas Adit, ini kan supaya kemudian momentumnya tetap terjaga ya. Bagaimana kemudian kita bisa pasti, bisa yakin bahwa
satset yang dilakukan Mas Hekal dan kawan-kawan, bikin undang-undangnya sekian hari ya katanya ya, Mas Hekal ya? 2 minggu. Nah itu dia, ini kan 2 sangat minggu ya. cepat juga nih terhitung. 2 Juli. Itu tidak kemudian hilang gara-gara nanti misalnya ada isu-isu lain. Apa yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menyambut undang-undang PFI ini? Ya, saya kira tadi disampaikan Mas Haikal tadi ya, semua itu akan paralel dilakukan. Setelah ini disahkan hari ini ya. Karena kita juga harus melihat ya, sebenarnya ada kebutuhan pemerintah juga. Untuk target 8% pertumbuhan di 2029 itu kita butuh 13.000 investasi triliun. Yeah. Dan dengan upaya investasi yang business as usual sekarang ini, itu setahun rata-rata 2.000 triliun. Tahun ini 2.000 triliun targetnya. Nah, dengan adanya PFII nanti diharapkan ini menjadi akselerator untuk bagaimana pemerintah bisa ada pooling fund untuk investasi untuk membantu target-target pertumbuhan melalui proyek-proyek dan program-program prioritas pemerintah itu tadi. Sehingga memang di sini kita melihat jelas ada kebutuhan pemerintah, sehingga komitmen pemerintah tentu ada. Karena ini ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah, dalam ini Presiden Prabowo di 2029 nanti harus ada pertumbuhan 8%. Dan tadi disampaikan Mas Haikal, itu 0,5% pertumbuhan bisa untuk dengan melalui penurunan cost of fund yang 200 basis point tadi kan. Nah, apabila ini dananya volumenya lebih banyak, tentu akan menjadi efek bola saljunya akan besar. Kemudian satu lagi yang saya ingin tambahkan juga, tadi sudah disinggung tetapi perlu diperjelas supaya masyarakat paham soal pajak. Ini kan juga menjadi atensi publik ya. Seolah-olah 0% itu kita memberikan satu keistimewaan kepada Safe pemodal haven, besar, bahkan sampai tax haven. Ada yang bilang katanya semacam beberapa negara-negara vehicle itu loh Mas Adit. Betul, artinya ini mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa ini bukan tax haven ya, sebenarnya tax incentive ya. Tax incentive artinya tadi Mas Haikal juga sudah menyampaikan multiplier efeknya akan jauh lebih besar dibandingkan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui pajak yang disebut-sebut 0% tadi, melalui penciptaan lapangan kerja, melalui nilai tambah yang diciptakan melalui infrastruktur, kemudian juga nanti kalau ada properti yang tumbuh di sana, ada pemasukan, ada dari PPH, belum nanti spillover mereka konsumsi di Bali, kemudian juga di wilayah-wilayah lain. Jadi ada offset ya di situ ya? Pasti ada offset. Dan insentif ini kan stimulus. Tapi outputnya pasti akan sekian kali lipat. Kemudian soal tax haven, kekhawatiran tax haven, kita sudah resmi di FATF di 2024. Artinya seluruh mekanisme keuangan kita berkomitmen untuk tidak menjadi tempat persembunyian dalam tanda kutip dana-dana ilegal. Komitmen anti money laundering, komitmen anti pendanaan terorisme itu tetap harus dilakukan dengan kita menjadi FATF. Jadi PFI Bali ini dipastikan tidak akan menjadi tempat persembunyian atau tax haven dari dana-dana semacam itu. Kita tunggu sama-sama kejelasan lebih lanjut supaya kemudian kalau ada investor yang mau masuk juga tidak tersesat begitu ya Mas Fahrul ya. Supaya kemudian jelas bagaimana PFI ini beroperasi. Mas Hekal terima kasih. Mas Aditya terima kasih. Dan Mas Fahrul terima kasih. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Top Ekonomi. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusil mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.